Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat True Stories, kita ketemu lagi ya dengan emak. Kebetulan emak lagi nggak banyak pekerjaan, lagi nggak banyak syuting, jadi ya emak bisa banyak ngobrol dengan kalian. Kan ada pertanyaan ya, Bunda olahraganya apa selama puasa Daud, terus makannya apa, jadi gini. Jadi teman-teman banyak juga nih yang nanya ke emak secara langsung. Jadi pertanyaannya tuh gini, Mak, kok usia 50 masih kelihatan segar, masih bugar, bahkan kuat angkat beban? Ya, Mak cuma senyum karena jawabannya bukan rahasia besar, hanya satu, laku hidup sederhana tapi istiqomah. Mak udah jalin puasa ini kan udah 13 tahun ya, Mak lupa deh, ya sekitar 13 tahun. Di awalnya tuh berat, bukannya lapar, tapi di melatih sabar gitu. Tapi lama-lama tubuh justru belajar ritme sendiri. Nah, tubuh ini tahu kapan dia harus istirahat, kapan harus bakar energi, dan yang paling ajaib, tubuh itu malah terasa lebih kuat. Banyak orang takut puasa bikin otot hilang, tapi justru sebaliknya, saat kita puasa, hormon pertumbuhan tubuh itu naik, sel-sel rusak diperbaiki, otot dipertahankan, bahkan metabolisme jadi lebih cerdas. Itulah kenapa di usia emak sekarang tubuh masih bisa diajak kerjasama, masih kuat olahraga, masih bisa angkat beban, tapi juga tetap lembut dalam gerak gitu loh. Manfaat puasa bagi tubuh itu salah satunya adalah mempertahankan otot. Karena apa? Di usia kita yang sudah tua, masa otot akan terus menurun. Itu dimulai di umur 30. Di umur 30 itu masa otot terus berkurang, setiap tahun berkurang. Nah, kalau kita males gerak, ya itu jadinya lemak. Di mana-mana tuh ada lemak, di sini lemak, di perut ya, terutama ya buat perempuan. Dan kenapa orang-orang yang sudah tua itu cenderung gampang jatuh di kamar mandi? Karena apa? Otot kakinya itu udah nggak kuat, karena otot kakinya juga nggak dilatih. Anak emak itu masih kecil ya, emak berusaha tetap bugar. Kalian percaya nggak, emak itu belum ada satupun white hair, apa sih namanya, rambut putihnya belum ada, gigi juga walaupun berantakan juga masih bagus ya, nggak ada yang bolong. Cuman satu yang emak cabut karena mengganggu gitu loh. Mak kan giginya berantakan, jadi memang sebenarnya harus dipasang kawat, tapi mak nggak berani. Ya udahlah, begini aja lah, teman-teman bisa lihat ya, ini olahraga emak. Jadi mulai usia 30 tahun ke atas itu tubuh manusia memang alami yang namanya penurunan massa otot atau sarkopenia. Biasanya di sekitar 3-8% itu tiap dekade kalau nggak dijaga, tapi justru disinilah keajaiban puasa mulai kelihatan. Jadi emak jelasin ya, puasa bikin tubuh aktif memperbaiki diri. Saat kita puasa, tubuh masuk ke fase autophagia, itu emak udah pernah bahas di video sebelumnya. Semacam proses bersih-bersih sel rusak dan pembaruan jaringan. Ini termasuk sel otot juga, jadi bukannya otot rusak, malah diperbaiki supaya lebih efisien. Yang kedua, hormon pertumbuhan itu meningkat drastis. Saat nggak makan selama beberapa jam, human growth hormone bisa naik sampai 300-500%. Hormon itu ibarat tukang bangunan. Tubuh yang menjaga otot tetap padat, kulit tetap kenyal, dan metabolisme tetap kuat meski umur nambah. Nah, yang ketiga, insulin menurun, otot justru lebih peka terhadap nutrisi. Artinya gini, ketika emak buka puasa dan makan makanan bergizi seperti protein, serat, dan vitamin, tubuh lebih cepat serap. Gizi itu buat perbaikan otot, jadi yang dimakan benar-benar kepakai, bukan numpuk jadi lemak. Nah, puasa melatih keseimbangan antara spiritual dan biologis. Nah, di usia matang, puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi juga bikin sistem tubuh kerja efisien, pikiran lebih fokus, dan otot tetap aktif karena hormon-hormon baiknya bangun lagi. Jadi bisa dibilang kalau anak muda membangun otot lewat latihan, orang dewasa mempertahankan otot lewat keseimbangan, dan puasa Daud adalah salah satu cara paling alami untuk itu. Terus kalau ada yang nanya makannya apa, jadi gini, emak itu sebenarnya berusaha makan itu seimbang ya. Ya namanya udah tua kan, emak ngurangin gula. Jarang emak tuh minum yang manis-manis. Semua makanan itu emak usahakan bikin sendiri. Kalau bapaknya pengen makan cookies, pengen makan nastar, ya kita bikin sendiri. Emak jarang mau beli-beli di luar karena satu, beli di luar tuh kita nggak tahu bahannya itu dipakai dari apa, terus minyaknya dari apa. Jadi
Emak ini kalau makan harus fresh. Jadi pamannya untuk buka ya cukup makan buka aja. Jadi nanti kalau pagi mau makan masak lagi. Kalau lagi nggak puasa pagi siang sore ya kalau pengen makan ya masaknya pagi siang sore. Emak nggak suka tuh makan yang udah disimpan-simpan dari pagi gitu, nggak suka. Jadi emak itu tetap berusaha masak sendiri gitu teman-teman gitu. Terus kadang-kadang kalau lagi hobi makanan enak gitu, tiba-tiba pinternya tubuh itu tiba-tiba nyuruh berhenti makan. Jadi tiba-tiba itu emak nggak nafsu makan, nggak pengen makan apa-apa. Karena apa? Mungkin kemarin-kemarin udah kebanyakan makan santan atau minyak gitu ya. Akhirnya terus emak kembali itu ke hidup sehat, makan sayur bening ya, kalau ada daging ya di sop atau sayur buah gitu aja. Emak itu biasanya sahurnya tuh cuman air putih, jarang sahur beneran makan gitu ya. Yang untuk teman-teman yang sakit GERD, emak itu dulu parah sakitnya, parah sakit sebelum waktu kuliah ya. Emak itu punya sakit asam lambung, itu kalau berdiri sampai nggak bisa loh. Kalau duduk itu sampai apa, kalau berdiri itu kayak terhuyung gitu saking sakitnya. Tapi setelah emak rajin puasa itu hilang semua. Sekarang nggak ada tuh emak penyakit apa itu, nggak ada. Paling kalau lagi males ya penyakit jamur kulit ya, ketombe. Nanti kapan-kapan emak akan coba spill olahraga emak di outdoor tuh apa. Biasanya emak tuh naik turun tangga. Kan di sekitar rumah emak ini banyak danau ya. Itu ada tangga. Pinggir danau tuh ada tangga. View-nya bagus. Emak tuh suka naik turun di situ. Lari 20 kali naik turun tangga. Itu tangga terapnya sekitar 23. Itu buat melatih kaki. Mak juga latihan squat, jadi latihan ya semuanya mak latih. Kalian bisa lihat olahraga mak di rumah itu apa di dalam rumah. Suatu ketika mak akan kasih tahu olahraga mak yang di luar rumah. Selain jalan kaki ya, mak kalau untuk lari jarang, tapi banyak ke jalan kaki sama naik turun tangga. Biasanya ada push up, push up, squat gitu ya, sama latihan perut juga. Oh ya teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, olahraga, puasa teratur, itu akan membuat kita tetap bugar dan awet muda. Itu rahasianya. Itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bersama Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.